Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Skirama Yunita dengan NIM 24 akhiran 032. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7 tentang konfigurasi pengalamatan IPv6. Di sini topologinya yang sudah saya siapkan, ada PCA, ada switch 1 terhubung dengan router 1, terhubung dengan router ISP, dan ada server atau eksternal. Ini tabel pengalamatannya. Selanjutnya kita langsung ke langkah 1. Sambungkan yang kabelkan, sudah kita masukkan IP-nya dulu ke PC. Sesuai tabel pengalamatannya. Ini PCA 192.168.1.10. Lanjut, default gateway-nya IPv6-nya kita masukkan default gateway-nya. Habis dari PCA kita konfigurasikan yang eksternalnya. Ini subnet masknya karena ini /27 berarti 224. Lalu IPv6-nya ini 4, default gateway-nya selanjutnya kita konfigurasikan di switch 1 ini untuk mengaktifkan dual IPv4 dan IPv6. N reload. Lalu lanjut langkah keempat, konfigurasikan router 1 dan ISP switch menggunakan konfigurasi awal yang disediakan. Kita konfigurasikan router satunya dulu. Lanjut ke ISP. Lanjut ke switch 1.
Oke, sudah. Lanjut langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router 1. Oke, sudah. Latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Uji koneksivitas jaringan R1 menggunakan PCA. Kita ping PCA dari PCA. Menggunakan connect. Ping PCA ke default gateway menggunakan IPv4-nya. Oke, berhasil. Lanjut, kita ping IPv6-nya. Selanjutnya, dari PCA ping alamat yang tercantum pada tabel. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to leave atau TTL atau IPv6 hub limit. Oke. Kita ping semuanya satu-satu. Ini TTL-nya 128. Ini 4ms. Lanjut, 128 8ms. Oke. Ini 0ms. Sama ms. Tadi 255. Ini 255 juga. Lanjut, volume 4 0ms. Volume 4
254 ms. Satu dua enam 3 ms. Oke, selanjutnya gunakan perintah ping pada PCA. Lalu menggunakan opsi min T, kita ping ini. Berhasil. Lalu kita untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is incredible, tujuan tidak dapat capai, putuskan kabel antara router ISP dan eksternal. Kita putuskan. Setelah itu akan muncul pesan destination host unreachable. Lalu kita sambungkan kembali. Setelah disambungkan, setelah itu kembali seperti semula ya, dan ini tandanya sudah berhasil tersambung kembali. Lalu kita Ctrl C untuk menghentikannya. Selanjutnya pesan error apa yang Anda terima. Pesan errornya ini, destination unreachable. Sama request timeout. Sini kan tadi muncul request timeout ya. Lalu langkah 3, uji koneksivitas jaringan R1. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address dari router 1. Kita ke router 1. Kita ping eksternal IPv4 dari eksternal. Oke, sukses. Lalu ping kembali, ping IPv4 dari eksternal IPv4. Oke, pertanyaannya IP address apa yang digunakan ini? Oke, lanjut. Ini kita masih di router 1. Kita masukkan perintah ping. Kita masukkan IPv6 untuk target addressnya. Kita masukkan ini.
masuk enter sampai sukses. Selanjutnya kita gunakan perintah ping kembali. Ini enter, masukkan PV4 nya. Ini kita masukkan 10.000. Lalu kita enter. Dan ini koneksikan ulang kabel kita putuskan dulu kabel ISP dan eksternalnya. Nah, di sini akan ada muncul huruf UUU gini, menandakan kalau koneksivitasnya terputus. Lalu kita sambungkan kembali. Maka dia akan tersambung kembali. Lalu kita hentikan dengan Ctrl Shift 6. Nah, ini. Lanjut latihan 3 menggunakan tracer dan tracer root untuk uji jaringan. Gunakan perintah tracer pada PC A ke eksternal. Kita masukkan perintah ini untuk ke eksternalnya. Tracer complete. Lalu kita masukkan perintah ini tracer. Lanjut kita masukkan perintah tracer min ini dan IP eksternalnya. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah tracer root lagi ke dari router 1 ke eksternal. Kita trace root yang PV6 nya sekarang. Setelah itu langkah 4, gunakan perintah trace root dari switch 1 ke eksternal. Switch 1 ke eksternal. Ini PV4 nya dulu. Lalu PV6 nya. Oke, lanjut. Langkah 4 yaitu troubleshoot terhadap topologi. Copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita ke ISP. Setelah itu dari jaringan R1 gunakan ping, trace atau trace root untuk men-troubleshoot atau membetulkan masalah pada jaringan ISP. Kita ping IP address-nya. Oke. Lalu kita ping lagi ini IP yang ini. Nah, ini destination unbreakable. Habis itu kita gunakan perintah show
dari router ISP. Dari ISP kita gunakan perintah, lalu kita show IP interface. Nah, mengindikasikan bahwa interface gigabit 001 adalah up-up. 01 up-up. Tetapi konfigurasi dengan IP address yang salah. Ini IP address-nya salah. Setelah itu, betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dari tracer ke eksternal. Dari kita masukkan interface yang benar. D001 IP address-nya kita ambil IP eksternal yang benar. Oke. Oh iya, subnet masknya kita lupa. Karena 127 berarti 224. Lalu oke. Selanjutnya kita coba ping lagi dari PCA. Kita ping. Sudah berhasil. Kita langsung ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau traceroute dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network, yaitu kesalahan konfigurasi IP address-nya. Pertanyaan nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti ini, kita coba ya. Kita ping. Maka apa yang perintah ping, lalu apa pesan yang diterima, yaitu request timeout atau pesan tidak diterima, berarti IP ini tuh tidak terdapat pada network kita. Nah, apa yang harus dicek yaitu IP-nya ini. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network atau topologi seperti ini, maka kita coba ping ya. Nanti pesan apa yang muncul jika IP-nya tidak ada pada networknya. Nah, pesan yang muncul yaitu destination host unreachable, berarti host yang ada di IP-nya itu tidak ada pada networknya. Setelah itu, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows, berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco-nya. Kita lihat ini 128 dan 255. Sudah kita tulis di sini 128 dan 255. Lalu berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco-nya? Kita lihat lagi. Ini 128 dan 225. Sudah kita masukkan ya 128 dan 255. Oke. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.